Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik, Bu. Tapi kok kayaknya yang pakai kacamata dari tadi diam terus. Kenapa? Mungkin masih ngantuk Bu. Masih ngantuk. Semalam begadang. Iya Bu, sampai jam 12 lewat. Wih. Wah, gitu sampai jam 12 ya. Terus sekarang perlu cuci muka dulu atau enggak? Kalau udah sebut aja semua masih cuci muka. Oke, berarti aman ya. Oke, baik kalau begitu. Adik-adik, sebelumnya Ibu mengapresiasi atas kehadiran kalian. Ibu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian bersedia untuk berkumpul di sini. Terus kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatannya, alangkah baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini dengan Ibu, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, baik. Terima kasih banyak karena telah memimpin doa. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah berdoa. Terus nanti, nih Ibu mau tanya dulu, kalian udah saling kenal atau belum? Belum. Kalau saya sih belum Bu, tapi sering lihat sih Bu kayaknya Bu. Iya. Berarti hafal muka Iya, ya. betul Bu. Nah, oke, kalau begitu, biar kita saling mengenal, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari Ibu. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Pina Delvia Nuronia. Kebetulan Ibu itu BK yang mengurus atau mengajar siswa kelas 11. Begitu, ada yang ditanyakan? Sudah Sudah, Cukup, Bu. oke. Sekarang kita lanjut ya, mau dari mana dulu? Kiri atau kanan nih? Saya boleh. Boleh, dari sini dulu, silakan. Baik, teman-teman, nama saya Salma. Saya dari kelas 11 IPS 4. Mau dari PS4. Oke, yang selanjutnya. Pantesan sering lihat Bu. Oke Bu, nama saya Parabaudan Bu Ya. dari kelas 11 IPS 1. Di PS1, Iya. berarti tetanggaan ya? Iya Bu, makanya kayak gak asing Kayak Bu. asing. Oke, baik. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Uda Nahda dengan kelas Kelas berapa? 11C 11 IPA. Oh, IPA. IPA berapa? IPA 2. Oh, IPA Oh. 2. Kayaknya masih agak ganteng. Iya, ya. iya. Berasa masih kelas 8 ya. Oke, Kelas baik. 11. 11 IPA. Iya. Ya, oke. Tadi ada yang IPS, ada yang IPA. Nah, kalau yang satu ini? Saya dari saya Namanya? Novita Nancy dari 11 IPA 1. Oh, dari IPA 1. Oke, baik. Nah, sekarang udah pada hafal belum nih sama teman-temannya? Sudah, Bu. Insya Allah sudah lah Bu. Coba kita cek. Katanya Nurul udah hafal nih. Satu-satu nih teman-temannya. Mbak Nahda, Mas Farham, Mbak Salma. Oke, baik. Kalau Mbak Salma udah hafal belum? Sudah. Coba. Mas Farham, Mbak Nahda, Mbak Nurul. Oke, baik. Berarti emang udah bisa diingat ya nama-nama temannya. Insya Allah Bu. Nah, oke, baik teman-teman. Tadi kita udah perkenalan. Sekarang kan kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Tentu untuk keberlangsungan kegiatan kita agar berjalan lancar, kita perlu nih buat netapin adanya peraturan agar nanti itu apa sih yang boleh atau misalkan yang nggak boleh kita lakuin selama kegiatan. Kira-kira apa aja tuh? Ada usul? Ini Bu nggak boleh Apa? makan kali Bu. Nggak boleh makan, Nggak terus boleh main HP mungkin Bu. nggak boleh main HP kecuali kalau nanti ada instruksi ya. Gitu. Oke, terus pendapat dari menghargai pendapat teman. Ada lagi? Saling mendengarkan. Saling mendengarkan. Terus apakah ada lagi? Mungkin harus terlibat aktif kali ya Bu. Harus aktif, betul sekali ya. Karena jangan sampai nanti kalian udah kesini, udah capek-capek luangin waktunya, kalian malah diem-diem ya. Jadi kita harus bisa beraktif selama berdiskusi ini. Terus ada lagi? Ini Bu, kamar mandi nggak boleh lama-lama. Oke, kalau kamar mandi jangan sampai sejam 2 jam ya. Iya, Ya, Bu. cukup 5 menit gitu. Jangan sampai malah ditinggal pulang. Nah, baik, tadi dirasa udah cukup? Sudah. Sudah. Cukup, Bu. Oke, tadi kan ada nggak boleh makan, terus harus menghargai temannya. Kalau ke kamar mandi itu jangan lama-lama ya. Dan ada beberapa lagi yang lainnya. Dan di sini Ibu menekankan bahwa kita tuh harus bisa menjaga kerahasiaan. Betul kata Mas Farhan tadi bahwa kita juga harus aktif. Selain aktif, kita juga harus jaga nih rahasia. Karena kan mungkin nanti yang akan kita bahas itu suatu persoalan atau permasalahan yang menyangkut kalian, agar kalian nantinya nyaman selama menyampaikan pendapat, terus selama sesi konseling kelompok ini. Jadi nanti kalian cukup keep atau misalkan menjaga hal tersebut itu cuma di ruangan ini. Jangan sampai kalian nanti cerita
luar atau ke yang lainnya gitu. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, adik-adik sekalian, itu yang mungkin dapat kita lakukan pada sesi kali ini, di mana Ibu sangat-sangat berterima kasih sekali sama kalian karena sudah bersedia dan juga mau untuk hadir pada pertemuan sekarang. Nanti kita akan mengadakan lagi sesi yang dimana pada sesi selanjutnya itu kita akan masuk pada persoalannya atau membahas soal masalahnya. Nah, kira-kira kita mau kapan nih? Kalau saya sih kayaknya hari yang sama dan waktu yang sama sih, Bu. Iya. Berarti Selasa ya, jam Iya, Bu. 11 gitu. Kalau yang lainnya apakah ada kelas? Enggak. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, berarti memang bisa ya di jam segitu dan hari itu. Oke, baik, kalau begitu kita tetapkan bahwa akan melaksanakan konseling kelompok lagi di hari Selasa di jam 11. Jangan sampai lupa ya. Iya, Bu. Ibu harap kalian masih menjaga semangatnya dan juga antusiasnya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul lagi di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Ibu juga ucapkan terima kasih banyak nih sama kalian karena kalian sudah mau untuk melakukan lagi atau bertemu lagi dengan Ibu gitu di sini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan yang selanjutnya atau kegiatan yang akan kita lakukan nantinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Oke, baik, silahkan. Sebelum kita mulai kegiatan kita nanti, tampaknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih banyak karena telah mau untuk memimpin doa. Gimana Mbak Salma, kayaknya ngantuk. Apa mau cuci muka dulu? Udah tadi, Bu. Oh, udah, berarti aman ya. Oke, baik. Nah, adik-adik, kita kan kalau di pertemuan yang sebelumnya udah perkenalan dan juga udah netapin nama. Kalian masih pada ingat kan? Masih, Bu. Lumayan ingat lah, Bu. Oke, berarti masih aman ya. Iya, Kalau Bu. misalkan kalian masih ingat kan berarti kita tidak perlu untuk mengulang lagi yang sebelumnya. Macam peraturan ya? Iya, ya aturan-aturan itu yang ada yang boleh atau yang nggak boleh kita lakukan sama kegiatan. Oke, baik, kalau begitu kita langsung aja pada kegiatan yang akan dilakukan pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan melakukan konseling kelompok, di mana tema yang diambil itu mengenai prokrastinasi akademik. Kalian tahu nggak sih prokrastinasi akademik itu apa? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Iya, nunda-nunda itu. Oh, kan, gitu. Bu. Iya, Bu. Oh, ya tahu. Nunda mengerjakan tugas. Oke, baik. Ada Jatuhnya yang kayak tahu, ada yang males ya, Bu, kayak males. Nah, iya betul. Jadi tadi Nahda bilang mungkin lupa ya, dia belum tahu. Jadi prokrastinasi itu salah satunya kayak menunda-nunda, terus kayak kalian malas untuk mengerjakan misal belajar, Mageran lah ya, Bu. mageran juga bisa. Nah, pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Sering. Wah, saya sih sering Wah, banget, Bu. iya. Iya. Rasain. Oh, lagi ngerasain juga. Iya. Oke, karena tadi ada yang bilang sering, terus juga ada yang bilang sedang merasakan. Di sini Ibu pengen tahu dong kondisi yang sebenarnya itu apa yang kalian alami ketika kalian mengalami prokrastinasi itu. Jadi nanti satu-satu dari kalian tuh kayak ceritain apa sih yang kalian alami selama hal tersebut terjadi. Mau dari mana dulu nih? Saya boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Tapi kan kenapa saya semangat? Gara-gara kan teman-teman semua juga dan dalam kelompok ini kan sudah menyepakati agar dapat dirahasiakan ya, Bu. Jadi Iya. saya juga merasa banget gitu, Bu, setelah Ibu menyebutkan permasalahan yang akan dibahas. Ya itu kan saya ngerasa malas-malas aja gitu, Bu. Kayak lebih tertarik untuk selalu bermain game sih, Bu, daripada ngerjain tugas-tugas. Seperti itu aja sih, Bu. Jadi Naparhan ini lebih seringnya tuh main game dulu aja deh, Iya, Bu. tugasnya nanti. Nah, kayak gitu itu, Bu. Ternyata udah malam gitu ya, jadi tugasnya nggak dikerjain kayak gitu. Nah, kalau yang lain boleh silakan. Kalau saya kan kelas 11 ini kemarin habis ada ini, Bu, oprek dulu, Bu, Ya. OSIS. Nah, saya ikut. Cuma ternyata saya kayak bingung gitu ngatur jadwal antara yang ini sama yang OSIS sama yang tugas. Jadi tugasnya tinggal karena di OSISnya saya lagi semangatnya gitu.
Oke, berarti kayak menomor-duakan yang hal-hal kayak belajar gitu ya. Kayak lebih senangnya itu kegiatan di OSIS-nya karena Lebih seru semangat, ya ya. kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Dan sama kalau yang lainnya? Mau siapa dulu? Silakan. Kalau saya tuh males ngerjain tugas tuh gara-gara sering sampai main gitu loh Bu. Jadi tuh kayak kalau udah sampai rumah kan capek ya Bu. Jadi tuh rasanya pengen istirahat aja gitu. Terus kayak tugasnya udah nanti aja. Bahkan kayak sering dikerjainnya tuh mepet banget, kayak misal nih Bu subuh baru ngerjain gitu. Terus jadi kan jadinya gugup ya Bu. Jadi nggak sesuai jadwal gitu. Nggak sesuai jadwal belajar. Oke, jadi karena seringnya teman-teman yang Mbak Nurul nih kayak ayo Rul main gitu ya. Iya, terus jadi tuh kayak saya juga suka main. Jadi tuh saya kayak kalau main kan nggak tahu waktu ya Bu. Kayak pulangnya kadang habis maghrib atau isya gitu. Jadi karena sering pulang malam kayak gitu, jadinya kalau sampai rumah udah capek, kayak kalau mau belajar udah kayak males. Oke, karena kan udah aktivitas di luarnya mainnya itu lama, jadi akhirnya ke rumah tuh ya udah cuma buat terbahan gitu ya, buat istirahat. Oke, baik. Iya, Bu. Kalau yang Nahda gimana nih Nahda? Kalau saya kan ini ya Bu, jadi ketua ampalan ya Bu. Mhm. Nah terus Pramuka ya? Iya, pramuka Bu. Nah terus itu banyak yang harus diurus gitu Bu, karena kan saya ketua. Jadi ketika ada tugas terus tabrakan sama yang lain gitu Bu, maksudnya ada kegiatan yang lain gitu. Jadi pas mau ngerjain tugas nanti aja lah, masih capek gitu. Jadi paginya itu kayak nungguin teman gitu, jadi ngontek aja gitu. Jadi banyak tugas-tugas yang ditunda-tunda. Oke, baik. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu ya bahwa permasalahannya Mbak Nahda itu sama Mbak Salma hampir mirip ya karena organisasi. Sedangkan Mas Farhan ini mengenai tadi main game dan kalau Nurul ini tentang main yang keluar ya. Nah, coba sekarang gini, kalau misalkan kalian lagi ngerasain hal tersebut kayak nunda-nunda, apa sih yang kalian rasakan? Ini Bu, kalau saya nggak tenang sebenarnya. Iya, Saya nggak tenang. Kenapa tuh? Panik. Coba dari Nahda dulu, kenapa? Saya terkenalnya tuh pas nanti udah di harinya itu Bu, panik karena belum ngerjain. Terus kalau nungguin teman, kadang teman ada yang mau ngasih, kadang ada teman juga yang belum sama-sama ngerjain. Jadi sama-sama ini belum nggak tenang gitu. Terus kalau dari Salma? Kalau saya tuh paniknya kayak ini orang-orang udah pada ngerjain, cuma saya masih fokus di sini. Cuma ya takut kayak misalnya masih gue kayak tiba-tiba langsung udah ya saya belum selesai kerjain, akhirnya saya nggak ngerjain. Gitu. Kalau dari yang dua ini gimana nih? Kalau saya tuh lebih ngerasa kayak punya utang gitu Bu hatinya. Jadi kayak nggak tenang, kayak aduh belum dikerjain gitu. Tapi kayak karena badannya udah capek, jadinya pengen istirahat. Jadi tuh kayak ya udah gampang nanti aja gitu. Nanti juga pasti selesai gitu. Kayak gitu. Masih optimis ya? Iya, akhirnya gitu kayak nanti juga pasti selesai gitu. Tapi ya udah sekarang kita tidur aja daripada harus dipaksakan gitu. Makanya kayak sering menunda-nundanya tuh karena terlalu menganggap kayak nanti tuh pasti selesai paling 1 jam 2 jam gitu. Oke, kalau Farhan gimana nih? Kalau saya sih Bu, awalnya itu kan main game tuh buat biar gak terlalu stres aja gitu Bu. Kan kelas 11 nih kayak banyak banget tugas gitu Bu. Saya tuh maksudnya main game tuh biar kayak tenang aja gitu Bu, biar tenang dulu. Tapi malah kayak kebablasan dan malah efeknya tuh malah loh kok udah habis aja ya waktunya gitu, gak kerasa. Dan sedangkan tugas tuh masih banyak gitu Bu. Dan bener sih Bu kata teman-teman yang lain juga, ngerasa panik, ngerasa bersalah, tapi gak tahu kenapa tetap bisa keulang-ulang terus gitu sih Bu. Itu yang belum saya bisa handle gitu sih. Oke, baik. Berarti dari sini kita juga tahu ya kalau dan kita setuju kalau misalkan menunda-nunda tugas tuh bikin kita tuh nggak tenang, kita tuh panik, terus kita tuh merasa punya utang. Nah, coba sekarang kalau misalkan kalian itu tugasnya terselesaikan tepat waktu, apa sih yang kalian rasakan? Senang. Lega. Lega, Iya, rasa nggak punya utang. Ya, ngerasa Rasa plong plong. gitu. Iya. Ya gimana? Plong. Plong gitu. Kalau Oke. itu saya udah Lega ya. selesai. Jadi nggak merasa kayak dikejar-kejar juga gitu ya. Nah, kan tadi kalian bilang bahwa dengan tugas itu terselesaikan secara tepat waktu itu bikin kalian tenang dan juga plong
kosong, nggak ada hutan gitu. Apa sih yang kalian bisa lakukan biar hal tersebut tuh terrealisasikan? Saya dulu deh Bu. Boleh? Saya sih sebenarnya tuh kayaknya udah tahu gitu ya Bu, buat biar saya nggak malas-malasan lagi. Ya itu sih Bu, kayaknya harus meminimalkan bermain game sih Bu. Kayaknya itu aja sih Bu yang baru saya kepikiran saat ini. Oke, berarti waktu buat main gamenya itu lebih dipangkas lagi ya, Iya, betul, kayak betul. dibatasin, nggak yang seharian full main game atau Nah, semalaman iya. full gitu ya, dibagi-bagi. Oke, kalau yang lain Saya Bu, silakan. kalau saya tuh mungkin lebih bisa membagi waktu mana yang ketika saya di sekolah sama pas saya belajar di rumah. Jadi kayak nggak yang sepenuhnya tugas sekolah itu dibawa, misalnya tugas-tugas online itu dibawa ke rumah gitu Bu. Maksudnya bisa lebih membagi gitu. Intinya. Jadi harus bisa bagi waktu mana nih yang harus diprioritaskan dulu, mana bisa yang entar gitu ya. Oke, yang lainnya yang dua gimana? Saya Bu, Boleh, silakan. kalau saya tuh sebenarnya udah tahu kayak kan penyebab saya suka mendapat pekerjaan tugas itu kan karena saya sering main ya Bu, pulangnya tuh capek gitu. Mungkin saya bisa mengurangi main saya dan saya bisa mengatur jadwal belajar saya gitu, biar kayak belajarnya tuh nggak habis subuh terus gugup gitu Bu. Berarti kayak saya udah tahu nih kalau saya belajarnya tuh paling tidak habis isya sampai, kalau dulu kan main jam 9 ya Bu. Jadi itu kayak mungkin habis isya sampai jam setengah 9 itu cukup lah buat belajar gitu. Dan caranya gimana nanti kayak saya udah memikirkannya tuh kayak oh kalau main berarti harus pulang sebelum maghrib. Oke, baik, bagus sekali ya. Kalian itu udah sebenarnya udah tahu nih apa yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang coba kita dengar dari Nahda sendiri. Nahda, apa sih yang kepikiran sama kamu? Kalau saya mungkin sama ya sama teman-teman, kayak mengatur waktu, berbagi tugas sama kayak Mbak Sama. Terus juga kan karena saya di sini juga sebagai ketua ya Bu, jadi saya bisa minta tolong ke anggota yang lain gitu untuk kerjain dulu. Jadi saya bisa untuk ngerjain yang utama dulu kayak tugas sekolah gitu. Oke, baik sekali, betul ya. Karena kan kita yang namanya organisasi itu nggak hanya sendirian. Kita kan ada anggota, ada sekretaris, terus ada waktu juga kan ya. Jadi bisa tuh untuk dibagi-bagi waktunya kayak gitu. Ibu senang sekali karena di sini kalian tuh sebenarnya udah tahu apa yang harus kalian lakukan dan apa yang sebenarnya menjadi persoalan kalian. Nah, mungkin nanti kalian tuh bisa lebih dijadwalkan lagi atau misalkan dirincikan. Apa sih sebenarnya kegiatan yang harus dilakukan, tugas apa sih yang harus kalian kerjakan, sehingga nanti kalian nggak keteteran nih apa dulu yang harus dikerjakan atau bahkan apa sih sebenarnya bisa nanti. Di sini ibu tuh ada kertas. Kan tadi kalian udah rata-rata pada bilangnya tuh jadwal gitu ya. Pernah nggak sih sebenarnya kalian membuat jadwalnya? Belum. Saya sih belum Bu. Belum ya. Iya, Bu. Nah, kita di sini kalau misalkan coba buat jadwal harian kalian mau nggak? Mau Bu. Boleh ya. Boleh dicoba. Oke. Buat merealisasikan yang udah diangan. Nah iya betul, jadi nggak semuanya tuh yang cuma dipikirkan ya dipikirkan aja, tapi juga harus kita realisasikan. Pada bawa pulpen nggak nih? Kebetulan nih ibu sudah menyiapkan pulpen sama kertasnya. Boleh dibagi? Maaf ya, jadi kita ya. Iya. Bu, kalau boleh tahu kira-kira jadwalnya di sini kayak gimana aja tuh Bu? Jadi kalian tuh bisa nanti kayak apa sih kegiatan harian kalian atau misalkan apa aja yang bakalan kalian lakukan. Karena kan kadang kita seharian tuh ya itu aja gitu. Tapi kalian juga harus bisa menyisipkan kapan waktu kalian untuk belajar. Oke. Oke Bu, mengerti kan ya? Mengerti, Bu. Boleh Bu. Boleh? Ya? Boleh juga nanti sama waktunya gitu, kayak oh jam segini saya harus belajar atau jam segini saya bisa main atau jam segini saya masih ada organisasi gitu. Jadi kan kita punya patokan ya jam-jamnya. Tapi kalian pernah kepikiran untuk membuat jadwal ini enggak? Kayak ditulis gitu. Saya itu pernah cuma kayak yang mikir tadi buat apa kayak gitu, jadinya nggak jadi cuma mikir aja.
Kalau saya keburu mager terus sih Bu. Keburu mager. Iya, sempat kayak kepikiran buat nulis jadwal kayak gini ya Bu. Cuman kayak aduh nanti juga gampang deh kalau ini gitu. Mending main game dulu aja, nanti kayak 1 game atau 2 game bisa, tapi malah kebablasan lagi gitu Bu. Sering gitu ya Bu. Gitu ya. Tapi kalau menurut kalian nih, ini kita nggak apa-apa ya sambil kalian nulis jadwalnya juga sambil berdiskusi agar nanti nggak saling diam-diaman gitu. Nah, kira-kira menurut kalian seberapa penting nih membuat jadwal ini? Misal dari skala 1 sampai 5 nih. Kalau 1 tuh nggak penting, kalau 5 tuh penting banget. 4 sih. 4. 5 Bu, 5. Iya Bu, 5 Bu. 5. Kenapa tuh? Coba Ibu pengen tahu alasannya kenapa 4, kenapa 5, kenapa 1? Saya Bu, Alhamdulillah. Boleh silakan. karena kan sebenarnya tuh dari di pikiran saya Bu, kayak aduh sebenarnya ini harus coba jadwal nih daripada berantakan terus gitu kan. Dan kalau udah punya jadwal kan kayak kita sekolah ya Bu, kalau sekolah misal masuk jam 7, nanti jam setengah 12 istirahat isoma, nanti masuk lagi jam setengah 1, itu kan terjadwal ya Bu, berjalannya tuh mulus gitu. Nah sama halnya kalau ini Bu, jadwal saya di rumah juga saya merasa itu penting banget, karena kalau misal saya nggak ada jadwal terus menerus kayak dibiarkan terus gitu, nanti saya tetap bakalan prokrastinator sejati gitu. Iya. Bisa jadi ya. Kayak gitu. Kalau dari yang lain gimana? Coba. Silakan tadi jawabnya 4 ya. Kenapa tuh bisa 4? Ya penting karena kalau kita punya catatan gitu kan kita kayak punya acuan gitu, kayak misalnya punya patokan. Misal jam segini saya harus gini saya harus gini kan kayak udah punya aturan gitu Bu, ya seharusnya saya kayak gini. Ini yang penting. Ya betul sekali ya. Jadi tertata gitu ya selama 24 jam gitu. Nah kalau Farhan sama Nahda gimana nih? Tadi jawabnya 5. Gimana? Sama kayak Mbak Nurul juga. Samanya gimana? Sama kayak Mbak Salma juga. Bagian mananya? Jadi kayak kegiatan saya tuh udah tertata gitu. Jadi kayak tugas-tugas yang harus diselesaikan tuh nggak dilupakan saya gitu. Jadi tahu mana yang harus dilakukan dulu, mana yang nanti dinantikan dulu gitu. Oke baik, betul sekali ya. Jadi selama seharian itu enggak yang cuma organisasi semua, tapi ada porsi-porsinya. Nah kalau dari Farhan gimana nih? Kalau dari saya benar Bu, sebenarnya juga hampir sama Bu, kayak lebih Sama juga. tertata, ya lebih terstruktur lah kegiatan-kegiatannya, terus bisa mengetahui lah Bu kayak jadwal apa yang harus saya lakukan dan yang belum saya lakukan, sehingga saya tuh bisa terkontrol aja gitu, mengontrol aktivitas yang saya lakukan gitu. Dan tentunya biar nanti tuh tugas-tugas yang saya miliki, karena saya sebenarnya tuh itu ya Bu, gak ada aktivitas di sekolah, jadi kalau udah dari sekolah langsung pulang main game gitu aja, jadi mungkin bisa lebih menghargai waktu juga gitu sih. Oke baik, betul ya. Jadi emang di sini ada setuju kalau misalkan dengan adanya jadwal tuh kalian bisa lebih terstruktur. Jadi kayak oh jam segini aku harus ngapain nih, jam segini harus apa gitu. Jadi nggak yang terbuang cuma main game, cuma organisasi atau cuma main doang. Nah gimana, udah selesai belum nih? Sudah, Bu. Oke, sekarang kan kalian udah selesai buat nulis jadwalnya. Sekarang Ibu pengen tahu satu-satu kalian bacain apa yang kalian jadwalkan. Ya Bu. Jatuh ya. Makasih ya Mbak Salma. Iya sama juga. Oke, dari siapa dulu? Mbak dulu? Ya. Jadi tuh saya pengen mengubah jadwal saya ya Bu. Ya. Yang pertama, jam 4 tuh udah bangun, siap-siap sholat subuh. Terus setelah sholat subuh ngaji, baca Al-Quran. Terus jam 5.30 nanti mandi, siap-siap ke sekolah. Nanti jam 6 sampai jam 6.15 itu sarapan pagi. Nanti jam 6.30 berangkat ke sekolah. Terus nanti kan pulang kan sore ya Bu. Terus itu istirahat aja di rumah dulu. Terus nanti kalau pokoknya sholat maghrib, sholat isya gitu. Nanti jadwal lagi tuh jam 19.30 tuh udah harus belajar gitu sampai jam 20.30. Nanti kan masih ada 30 menit itu bisa main HP, scroll media sosial atau apa buat refreshing. Terus nanti jam 21.00 tidur. Oke, baik sekali. Berarti itu benar-benar dari awal bangun sampai tidur lagi ya. Sudah sangat bagus sekali. Terus ada lagi yang lain? Boleh, silahkan. Semangat banget nih kayaknya. Gimana? Jam 4 itu saya udah mulai bangun pagi.
15.00 itu saya rapat dulu, terus siap-siap pulang. Terus habis itu jam 16.30 saya bersih, siap-siap sholat asar. Terus habis itu istirahat santai gitu sampai jam 5. Terus saya siap-siap sholat maghrib. Jam 18.30 lagi saya siap-siap untuk sholat isya. Terus jam 19 itu atau jam 7 saya belajar atau ngerjain tugas gitu sampai jam 21.00 saya tidur. Oke, baik. Ini lebih rinci ya, kayak mandinya juga jam berapa gitu. Itu bagus sekali. Jadi kan kamu tahu, oh jam segini saya harus mandi nih gitu kayak gitu-gitu ya. Lebih terperinci. Bahkan tadi juga sampai tidur ya. Gitu. Nah, yang lainnya gimana nih? Saya tuh, Oke, silakan sama. jadi saya itu bangunnya jam 4:30. Terus saya jam 4:30 itu pokoknya kalau langsung mandi gitu. Terus setelah mandi itu nanti saya baru mulai turun dari kamar itu mungkin jam 5:30 lah. Saya baru turun kamar, nanti saya mandi makan, pokoknya siap-siap sebelum berangkat sekolahnya jam 6:30. Itu saya nanti kan berangkat sekolah itu jam 6.45 karena saya kebetulan cuma dekat. Oh, dekat ya. Ya. Jadi bisa Jalan lebih kaki ini ya, cuma dekat tetanggaan. Terus sekolah sampai asar lah mungkin jam 3-an. Jam 3-an. Terus setelah itu jam 4 sampai jam 5 kan saya persis tuh organisasi. Setelah itu saya pulang, terus siap-siap mandi, bersih-bersih, terus sholat maghrib. Terus dari maghrib ke isya itu saya nggak ngapa-ngapain bu, kayak misal makan lah, kayak apa ya, Mie. tradisional. Nah, terus setelah isya sampai jam 9 belajar. Setelah itu nggak ngapa-ngapain, cuma tidur jam 10. Tidurnya jam 10. Oke, baik sekali. Itu juga jadinya lebih tertata ya kegiatannya. Nah, sekarang kita coba dengar nih dari Farhan. Gimana nih, Han? Kalau saya ya seperti teman-teman yang lainnya Bu, cuma Nggak apa-apa. kayak menggambarkan kayak secara garis besarnya aja Bu. Jadi ya tentunya sholat, kalau pagi ya sholat subuh itu terus langsung ke sekolah, siap-siap dan langsung pergi ke sekolah. Sampai beres sekolah langsung pulang, dan tentunya dalam seharian itu tuh saya harus meluangkan untuk dapat belajar minimal 1 jam dan untuk mengajarkan tugas itu. Terus mungkin dalam bermain gamenya juga hanya malam saja, maksimal 3 jam gitu Bu. Misalkan kalau misal udah dari jam 10 harus sudah selesai gitu Bu. Terus saya juga agar mungkin tadi ada dari kayak teman-teman ya Bu menjawab, kayak jadi ada inspirasi juga bahwasannya harus kayaknya membatasi aplikasi gamenya Bu, jadi hanya 1 game saja. Karena di HP saya kan kalau tidak salah tuh ada kayak 5 atau 6 gitu Bu. Ya Iya, Allah. iya, Bu. Jadi Emang mungkin kapan dong memorinya? enggak, soalnya kan Memorinya gede ya. iya. Oke. Terus hanya 1 game saja. Lalu semisal maksimal waktunya kan 3 jam ya Bu, tapi udah beres tuh 3 jam, saya menyibukkan diri untuk tidak bermain HP atau game, tetapi kayak ngobrol lah sama orang tua atau main dengan teman di apa tuh di lingkungan saya gitu Bu. Terus memaksimalkan waktu luang untuk mengajarkan diri, seperti itu sih Bu kalau saya. Jadi Farhan bangun jam berapa nih? Saya jam 4-an Bu. Jam 4. Iya. Tidurnya sekitar kayak jam 9 atau jam 10 lah. Oke, baik. Tadi kan disebutin juga kalau misalkan minimal sehari sejam gitu ya belajarnya. Mungkin nanti besokannya bisa jadi 2 jam. Amin 3 Bu, jam, ya Bu, gitu. amin. Gak apa-apa bertahap dari yang kecil-kecil dulu gitu, dari yang sebentar. Karena kan ya namanya kita sedang membiasakan itu dari hal yang simpel-simpel dulu aja. Dan tadi juga teman-teman mengatakan bahwa rata-rata pada bangunnya itu jam 4, setengah 5 gitu. Nah, kalian bisa nggak berkomitmen dengan apa yang kalian jalankan? Insya Allah bisa Bu. Saya usahakan Bu. Benar ya? Usahakan Bu. Oke, diusahakannya harus usaha banget ya. Iya, Bu. Gitu ya. Pelan-pelan Nah, pasti. oke, betul sekali pelan-pelan tapi pasti. Dari sini kan kalian udah punya jadwal juga, masa sih kalian nggak mentaati atau ikutin aturan yang kalian buat gitu? Kayak percuma kan kalau nggak ditaatin gitu. Nah, Ibu harap kalian bisa berkomitmen nih dengan apa yang sudah kalian tuliskan, yang dimana biar nanti kita bisa tahu nih perubahan kalian itu bagaimana nantinya.
kita nanti akan mengadakan lagi ya sesi konseling. Kapan, Bu? Nah, mau kapan nih? Kayaknya hari yang sama lagi Iya, aja. sama deh. aja. Hari yang sama berarti minggu depan ya. Betul. Kita lihat progres kalian seperti apa, apakah sudah ada pengajian atau belum. Sebelum itu, sebelum kita akhiri sesi yang kali ini, Ibu mau nih kayak salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Saya Bu, Boleh, semangat banget Ibu. silakan. Kalau saya simpulkan Ibu, dalam kegiatan hari itu saya mendapatkan banyak oleh-oleh lah Bu, bahasa itu Bu, oleh-oleh. Boleh. Yaitu saya dapat memiliki pengetahuan terkait bagaimana mengatur malasnya saya biar gak males, terus bisa lebih produktif, dan tentunya saya bisa lebih mengontrol aktivitas yang bisa dikatakan tidak ada baiknya lah Bu, menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya mungkin ini tuh menjadi awal bagi saya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi juga, gitu sih Bu. Oke, ada lagi? Udah? Udah ya? Udah, Nah, Bu. betul sekali apa yang disampaikan oleh Farhan yang mewakili kalian, bahwa dengan adanya jadwal ini tuh kalian bisa lebih teratur. Kalian tidur juga kan jadinya nggak yang malam banget gitu, terus bangun juga, iya nggak begadang, bangun juga kan masih pagi, masih fresh gitu. Itu juga nanti kan baik untuk kesehatan kalian. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah antusias dan juga Makasih juga ya, Bu. bersedia untuk datang ke sini. Nanti kita lihat ya progres kalian di minggu depan seperti apa. Iya, Bu. Iya, setuju ya, kita minggu depan ketemu di hari yang sama dan juga jam yang sama. Mungkin itu untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Ibu. Kayaknya pada semangat ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Selamat, Bu. Pada semangat, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa nih. Siapa yang mau mimpin? Saya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali perkumpulan pada siang hari ini, baik kita jauh berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena telah mau memimpin doa kita hari ini ya. Ibu juga ucapkan terima kasih banyak pada kalian semua karena ngasih semangat nih untuk bertemu lagi sama Ibu. Kita lakuin lagi konseling kelompok. Nah, teman-teman, kemarin masih ingat nggak sama jadwal yang kalian buat? Masih dong, ini saya bawa Bu. Biasa ya. Oke. Iya Bu. Di sini kita mau coba nih cross check gitu ya. Gimana sih progres dari satu-satu kalian ini? Coba dari siapa dulu? Saya, Bu. Boleh, silakan. Saya tuh sekarang udah bisa bangun jam 4 kan sholat subuh kan. Yang tadinya setelah subuh itu buat ngerjain tugas, sekarang setelah subuh sesuai jadwal buat ngaji gitu. Terus mandi, siap ke sekolah, terus sarapan pagi yang tadinya biasanya udah sarapan di sekolah aja, sekarang udah sarapan di rumah, masakan punya ibu gitu kan. Ibu juga jadi senang. Terus berangkat ke sekolah jam 6.30, jadi nggak telat lagi kan. Biasanya kan ya 6.45 tuh baru kayak bubuk gitu loh Bu. Terus kayak di jalan tuh kan jadinya nyalip gitu. Sekarang alhamdulillah udah nggak telat. Terus belajarnya itu udah konsisten, alhamdulillah ya Bu. Selama 1 minggu kayak mulur paling 1 menit 2 menit gitu lah. Jadi kayak sampai jam 20.30, terus nanti istirahat jam 9 udah matiin HP-nya dimatikan, jadi udah siap-siap benar-benar tidur. Oke, baik. Nah, teman-teman, Nurul nih yang tadinya biasanya mungkin kesiangan atau apa, sekarang jadi bisa kayak makan di rumah, terus ke sekolah juga nggak keburu-buru. Waktu belajarnya juga jadi stabil ya, Nurul ya. Iya, Bu. Oke, kalau yang lain gimana nih? Iya, Bu. Boleh, siapa dulu? Lanjut. Hah? Iya. Oke, boleh. Nahda gimana, Nahda? Kalau saya Bu alhamdulillah udah konsisten ya Bu. Yang awal mungkin awalnya masih agak susah bangun jam 4, tapi keesokannya udah mulai bisa. Terus juga nggak buru-buru juga tadi sampai kayak baru nggak buru-buru juga ke sekolahnya. Terus juga rapatnya juga mulai ini sih Bu, jamnya udah mulai tepat gitu, terus berwaktu gitu, nggak lewat dari jam tepat gitu. Terus juga nggak sholat
tugas-tugasnya nggak ada yang tertinggal ya, nggak panik lagi. Nah, coba dari yang dua gimana nih? Saya dulu ya Bu. Boleh, silahkan. Kalau- Sabar ya Salwa ya. Yang selalu sabar. Gimana nih? Kalau saya sih Bu, belum terlalu banyak progres sih Bu, cuman ada sedikit perubahan dan hal yang berubah lah dari sebelumnya. Contohnya kan belajar minimal 1 jam, saya belum bisa kayak mematok 1 jam penuh gitu belajar, cuman kayak ada selang-seling kayak diem dulu sekitar 5-10 menit baru nugas lagi, belajar lagi gitu. Jadi belajar tetap ada, cuman kayak nggak 1 jam penuh gitu Bu. Lalu untuk bermain game juga malah saya ngerasa bosan gitu Bu, kayak bosan sendiri gitu Bu. Jadi kayak yang waktu itu saya catatkan maksimal 3 jam itu malah kayak sejam atau 30 menit juga udah kayak udah bosan, capek gitu. Nah gitu Bu, itu sih perubahan yang saya rasakan. Terus game juga jadi hanya 1 game saja, dan itu pun tidak sering. Lalu untuk menyibukkan diri ketika waktu luang tentunya iya Bu, yaitu saya kayak ngobrol dengan orang tua, terus mungkin bermain dengan adik juga, sama teman-teman yang di lingkungan saya. Jadi kayak banyak sih Bu perubahannya, tapi kayak kalau bangun tidur masih kayak susah buat kayak bangun jam 4 sesuai yang telah saya tulis. Jadi kayak setengah 5 atau jam 5 baru bangun, terus tidur juga kayak jam 11-an atau kadang 10, jam 9, jam 10 gitu baru tidur. Itu sih. Oke, baik. Tadi kayaknya Farhan agak minder ya sama teman-temannya Iya, yang Bu. udah progres. Gak apa-apa Han, sekecil apapun perubahan yang kamu alami itu juga penting buat kamu gitu. Kayak itu tuh nantinya kan bisa tambah lagi perubahannya menjadi suatu perubahan yang lebih besar. Perubahan yang kecil itu kan sekarang juga bisa Farhan rasakan kan. Iya Jadi sih, lebih enak karena nggak main HP terus, mata juga nggak lelah kan kayak gitu ya. Jadi jangan minder kalau misalkan teman-teman yang udah progresnya lebih jauh di atas kamu juga bisa mengejar hal tersebut gitu ya. Jangan minder loh ya. Oke. Nah, kalau misalkan Salma gimana nih Salma? Iya, kalau saya itu padahal kan saya nulisnya kemudian jam 4:30. Iya. Ternyata itu udah jam 4:30. Jadi kayak gimana ya Bu? Itu kalau sebelumnya saya telat bangun pasti yang lainnya ikutan telat gitu Bu. Jadi saya tuh kemarin bilang kayak orang tua saya kalau saya tuh nulis kayak gini nih mau dibantu gitu, akhirnya dibantu lah. Jadi kayak orang tua kan berarti juga senang hati ya Bu ya, kalau kita udah punya catatan berarti kayak diingetin juga kayak misal jam segini Mbak waktunya ini, jadinya sesuai aja gitu Bu sampai di sana. Oke, berarti sekarang udah mulai rasanya perubahan gitu ya. Nah, betul sekali teman-teman ya. Ibu senang sekali kalian itu bisa merasakan perubahan yang positif dari apa yang kalian lakukan. Dan betul kata Salma tadi, kalau misalkan kalian nggak bisa untuk melakukannya sendiri, kalian itu bisa untuk meminta bantuan orang tua kayak, "Ma, Pak, bantuin ya, bangunin aku jam segini, soalnya aku udah punya jadwal ini." Mereka juga pasti senang kan, apalagi kalian punya waktu tersendiri untuk belajar. Ibu rasa dari pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya ini termasuknya berhasil ya, karena kalian itu mengalami progres walaupun mungkin ada yang baru progresnya kecil-kecilan atau misalkan yang udah langsung progresnya besar. Cuman yang harus kita tekankan di sini, dari progres itu gimana caranya kita mempertahankan. Jangan sampai sekarang kita kayak udah progresnya jauh gitu ya, perubahannya udah sangat besar, tapi lama-kelamaan surut lagi, malas lagi, nunda-nunda lagi. Jangan sampai kayak gitu ya, harus ada konsistennya. Nah, dari sini itu mungkin nanti ke depannya kita nggak akan ngelakuin lagi secara tatap muka mengenai konseling ini. Karena kan kalian juga udah ini ya, udah bisa kayak ngerasain Tapi kan bisa ketemu lagi ya. Kalau misalkan Salma mau ketemu ibu, ada hal apa gitu yang mau dibicarain, bisa kok, ibu ada di ruang BK. Nanti kita bisa jadwalkan, atau kita mau diskusi permasalahan yang berbeda juga bisa. Ya, Bu. Cuman yang harus kalian ingat bahwa dari konseling ini jangan sampai kalian tuh ngalamin perubahan karena emang ada konseling aja. Ya, Bu. Tetapi juga ke depannya, dan walaupun nggak ada kegiatan untuk tatap muka lagi, tapi kita akan pantau progres kalian itu di WhatsApp. Kita kan punya grup Oke. WhatsApp. Ya. Nah, kita nanti pantau dari sana ya, siapa yang progresnya bangun atau misalkan ada yang bahkan
lebih jauh lagi progresnya atau ada hal-hal yang mau kita bicarakan nantinya, kita bisa diskusikan di sana. Mungkin itu ya buat pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas antusias dan juga semangat kalian selama mengikuti proses konseling ini. Ibu, ya sama-sama ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu juga ucapin permohonan maaf apabila ada tutur kata dari ibu atau misalkan sikap dari ibu yang kurang berkenan di kalian. Dimaafin kan nih? Dimaafin. Makasih ya udah mau maafin gitu. Oke, untuk sekarang mungkin sekian. Semoga kedepannya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa ya sama jadwal-jadwalnya gitu, Iya, Bu. diikutin gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.